Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan PM, kembali lagi di podcast Polines Mengabdi episode ke-8. Kali ini pasti asing ya sama aku, ya karena aku baru buat nemenin kalian di beberapa episode selanjutnya. Jadi jangan bosan-bosan buat lihat aku dan terus pantengin podcast Polines Mengabdi. Nah, kali ini bakal beda nih dari tema sebelumnya. Kita bakal ketemu sama narasumber dari Jazirah, yaitu Mas Raffi, yaitu ketuanya Jazirah. Terus langsung aja kita panggil yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nih, kita ke perkenalan sama narasumber kita. Gimana nih kabarnya Mas Raffi? Kalau kabar, alhamdulillah selalu bersyukur, kabar baik. Saya lebih sebagai Allah ya yang memberikan saya kesehatan di masa-masa pandemi, sehingga saya bisa menyempatkan waktu untuk podcast bersama teman-teman dari Polines Mengabdi. Alhamdulillah. Terus kan Mas Raffi nih ketua nih, kesibukannya selain jadi ketua apa aja sih Mas? Kesibukan selain jadi ketua salah satu UKM Jazirah di Polines, saya biasanya kerja di akhir pekan di salah satu retail. Kemudian saya juga ambil freelance di salah satu startup, freelance sebagai adalah bagian marketing lah, bagian bisnis developer lah. Kemudian saya juga bagian dari masyarakat relawan Indonesia, mungkin akan berhubungan banyak ya sama, ada korelasinya sama teman-teman di Polines Mengabdi. Saya juga dulu anggota Polines Mengabdi di tahun 2019 sebagai staf PSDK. Jadi itu sih sekarang kesibukannya agak lebih ke akademiknya sih. Banyak juga ya Mas kesibukannya ya. Terus Mas, dari kesibukan itu semua, ini berhubungan banget nih sama tema podcast kita hari ini, yaitu tentang ikhlas. Nah, menurut Mas Raffi sendiri, makna ikhlas itu kayak gimana Mas? Dari semua kesibukannya Mas Raffi, dari jadi ketua, kerja, kegiatan kuliah. Oke, kalau dari saya adalah ikhlas, menurut saya suatu proses bagaimana kita bisa menerima sesuai dengan kondisi yang Tuhan berikan, baik buruk apapun enggak. Dari semua kondisi, misal saya sebagai ketua, saya punya kesibukan sebagai ketua, kemudian ada beberapa kerja di salah satu startup di Semarang, kemudian relawan, itu ikhlas sangat dibutuhkan sih di dalam suatu organisasi nirlaba, karena kan kita organisasi ya mahasiswa. Yeah. Jadi ikhlas merupakan proses yang dimana kita tidak mengharapkan feedback dari manusia, tapi kita lebih mengharapkan proses dan hasil yang maksimal, terutama kebutuhan diri sendiri. Terus masih nyambung nih Mas sama keikhlasan, sama makna ikhlas itu sendiri, sama kesibukannya. Terus kan masih nyambung sama pengabdian juga. Terus kalau menurut Mas Raffi, pengabdian itu seperti apa Mas? Pengabdian adalah di mana kita bisa rela berkorban sih buat orang lain. Kita rela menyempatkan waktunya, menyempatkan tenaga kita termasuk untuk membantu orang lain. Dimana ketika kita membantu, kita mengharapkan nilai hidup dari sana. Kita berharap kita dapat lebih bersyukur ketika kita melakukan pengabdian. Itulah bisa menyempatkan waktunya lah buat orang-orang sekitar yang membutuhkan. Karena pengabdian mengajarkan kita untuk tidak egois dan lebih empati kepada orang lain. Benar sekali sih Mas. Terus kan dari itu semua ya Mas, kan di Jazirah tentu pasti ada kegiatan pengabdian. Bentuk pengabdian dari Jazirah itu sendiri kayak gimana Mas? Oke. Di Jazirah tahunku ya, saya ambil tema, saya punya kabinet, namanya Kabinet Jazirah Bersinergi. Dengan tagline satu semangat untuk umat. Di mana emang sudah salah satu kewajiban kita sebagai mahasiswa, kewajiban Tridharma perguruan tinggi ya. Salah satunya ada pengabdian. Saya pribadi kemarin ada salah satu, alhamdulillah, kita dapat donasi Al-Quran sebanyak 100 Al-Quran. Dan kita berbagi ke masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita berbagi Al-Quran itu salah satu bentuk pengabdian. Karena mungkin saya mantan anggota Polines Mengabdi ya, jadi ada rasa-rasa pengabdian lah. Di awal program saya punya program namanya Jazirah Berbagi Al-Quran. Itu kita berbagi 100 Al-Quran, di mana 20 Al-Quran dibagikan untuk UMKM dan selebihnya ke masyarakat umum yang membutuhkan.
Termasuk temanku yang dari Blora tuh dia ada salah satu masjid yang butuh, kemudian kita kasih. Kemudian masyarakat sekitar termasuk masyarakat anggota keluarga dari Politeknik Negeri Semarang. Itu sih mungkin yang pertama. Kemudian nanti di akhir kepengurusan, karena kita masih masa pandemi ya, banyak orang yang kena dampak termasuk ekonomi. Nanti ada rencana insya Allah di akhir tahun kita berbagi lagi, itu salah satu program Jazirah berbagi. Kita berbagi makanan ke masyarakat yang membutuhkan. Jadi kayak apa yang saya pelajari di MRI di ACT, saya pengen implementasikan di organisasi di Jazirah gitu. Sama berbagi lah. Jadi bermanfaat banget ya Mas kesibukannya. Jadi nyambung sana, nyambung sini, bermanfaat untuk ini, bermanfaat itu. Terus lanjut lagi nih Mas. Kalau kita nih melakukan sesuatu tapi nggak dari hati, jadi itu menurut Mas Raffi ikhlas nggak sih Mas? Oke, kalau saya pribadi ya, saya punya pengalaman sih dengan apa yang ditanyakan mengenai ikhlas. Sebenarnya kalau dalam agama ini, orang yang ikhlas adalah orang yang takut dia nggak ikhlas. Jadi orang yang ikhlas adalah orang yang takut dia nggak ikhlas. Jadi selalu berpikir dia ikhlas apa enggak ya. Nah, itu orang yang ikhlas. Tapi kalau dari masalah yang tadi ditanyakan, sebenarnya kalau dari si pribadi ada benernya juga sih, kalau kita ikhlas tuh nggak dari hati juga ada. Termasuk ketika kita bekerja kepada orang. Mungkin kita harus memperlihatkan apa yang kita kerjakan kepada orang, biar nanti orang itu tahu tentang kemampuan kita. Jadi emang ikhlas tuh bukan ada posisi yang ada kondisi lah. Ikhlas tuh ada kondisi lah. Mungkin kalau kita berbagi dan kita nggak harap feedback, itu harus ikhlas dari hati. Tapi ketika kita bekerja, kemudian termasuk anak polis mengabdi kan, nggak mungkin kita berbagi diam-diam kan. Kita harus punya relasi ke orang kan. Kita harus pers tentang kegiatan kita ke orang kan. Jadi emang ada tujuan sih. Tujuannya bukan dari hati, tapi ada tujuan lain selain ikhlas itu sendiri, yaitu menjelaskan kepada orang biar orang itu ikut termotivasi terhadap apa yang kita kerjakan. Iya nggak sih? Iya benar. Berarti nggak semua yang dilihat orang itu artinya nggak ikhlas ya Mas? Nah iya, betul. Karena ada tujuan tertentu. Kadang punya tujuan tertentu kan. Biasanya kalau anak-anak saya di MRI, biasanya ketika saya habis pulang pengabdian, biasanya ada sesi foto bersama. Mungkin orang ributnya lah, kok berbagi kok nggak harus difoto, harus didokumentasikan orang lain. Nah itu kan sebenarnya tujuannya adalah memperlihatkan bagaimana apa yang kita lakukan sebagai organisasi kemanusiaan, kemudian menjelaskan kepada orang-orang dan sebagai motivasi juga kepada orang-orang biar menumbuhkan rasa empati dan simpati, dan kita sama-sama saling peduli satu sama lain. Terus gimana nih Mas? Kan kesibukannya Mas Raffi banyak banget, dari kuliah, kerja, ikut organisasi ini itu, jadi ketua Jazirah juga. Cara Mas Raffi untuk mengikhlaskan, cara mengerjakan sesuatu itu dengan ikhlas, itu gimana Mas? Gini sih, kalau dari saya tuh saya punya kebutuhan pribadi ya. Saya yakin banget, saya orang yang yakin, dan saya punya prinsip, ketika saya mengerjakan sesuatu dengan ikhlas, saya akan mendapatkan manfaat yang kan emang manfaat dari Tuhan ya, Tuhan kita ya. Itu pasti, karena Tuhan kita Tuhan yang Maha melihat. Jadi apa yang dilakukan kita memang harus ikhlas, termasuk ikut sana sini, membantu sana sini, kemudian melakukan berbagai program kerja sana sini. Itu kan kita nggak dibayar kan di organisasi kan, tapi yakin aja di balik itu kita akan dapat manfaat dari berbagai hal sih, karena Tuhan kita Tuhan yang punya rezeki, Tuhan yang Maha Kaya, dan Tuhan Maha melihat apa yang kita lakukan. Makanya nggak perlu lah kita tuh dapat melakukan apa yang kita kerjakan sebenarnya, karena kita pasti akan dapat manfaat dari hal yang tadi. Kalau saya prinsip begini, membantu dan mengabdi tidak akan merugikanmu, bahkan itu akan bisa bermanfaat bagimu. Benar. Kalau menurut Mas Raffi, ikhlas itu ada tolak ukurnya nggak sih Mas? Ikhlas ada tolak ukurnya. Kalau dari saya, ikhlas itu emang nggak ada tolak ukurnya sih. Kita bikin mindset aja untuk pribadi kita sendiri mengenai ikhlas dulu gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa, kita nggak
nggak usah pakai tolak ukur. Yang penting kita jalan aja, kerjakan aja, yakin aja ketika ikhlas kita akan jadi orang yang mempunyai banyak nilai hidup lah, mempunyai orang yang dapat manfaat banyak ketika ikhlas. Jadi kalau saya ikhlas itu emang nggak ada tolak ukurnya sih, bebas aja gitu, berharap apa yang kita lakukan dibalas sama Tuhan. Berarti melihat manfaat ke depannya ya Mas, manfaat buat kita, buat orang lain, gimana kita bergunanya buat orang lain dan lain-lain. Terus ini udah terakhir aja nih Mas, kok cepet banget sih? Ada nggak nih pesan dari Mas Raffi buat kawan-kawan PM yang lain yang lagi mendengerin podcast kali ini nih Mas? Oke. Kalau dari saya, untuk teman-teman Polis Mengabdi yang sekarang sedang mendengarkan podcast ini, pengabdian adalah harus dilandaskan dengan keikhlasan. Percaya aja ketika kita membantu orang lain, kita akan dapat manfaat yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan Tuhan kita. Kita akan mendapatkan nilai hidup yang lebih besar dari situ. Ketika kita mengabdi, kita akan mempunyai nilai hidup yang lebih dari orang-orang. Kita akan lebih bisa menikmati dan bisa lebih bersyukur menjadi seseorang ya. Kita akan lebih bisa bersyukur dan lebih tahu tentang arti nilai hidup. Karena kita bisa membantu dengan sesama, kita lebih bisa mengabdi dan bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Itu kalau di sisi pengabdian sih. Makanya saya orang yang suka banget ketika ada acara pengabdian di relawan itu. Karena dari situ saya akan dapat nilai hidup yang lebih. Saya dapat manfaat yang lebih. Dan di situ saya menjadi orang yang lebih bersyukur. Itu kan banyak manfaat kan buat saya pribadi kan, secara personal kan. Itu sih kalau dari sisi pengabdian. Makanya semangat aja di Polis Mengabdi, semangat mengabdi. Kalian luar biasa kok di organisasi Polis Mengabdi. Terima kasih banyak Mas. Semoga pesan-pesannya tersampaikan buat semua kawan PM. Semoga bisa menjadi motivasi buat kawan PM juga, biar bisa lebih ikhlas melakukan sesuatu dan mungkin bisa diterapkan buat kehidupan nanti, buat setelahnya. Terus terima kasih juga Mas Raffi udah mau meluangkan waktu hari ini, udah mau berbagi, udah mau sharing. Terus jangan lupa Mas buat nonton podcast ini, nanti semuanya juga kawan PM jangan lupa nonton di IGTV dan YouTube-nya Polines Mengabdi. Terus cek juga IG-nya Mas Raffi. IG-nya apa Mas? IG saya Raffi Ramadhani. Mungkin nanti teman-teman Jazira saya suruh ikut. Saya suruh nota acara ini sih. Oh iya. Karena saya suruh nota. Terus kalau mau ngepoin juga IG-nya Jazira apa nih Mas? IG-nya Jazira LDK Jazira Polines. Nah itu buat yang mau ngepoin Instagramnya Jazira ya, kalau mau lihat info-info lainnya dari Jazira. Terus makasih ya Mas. See you next episode. Oke, terima kasih ya.